kita selanjutnya untuk hukum pidana internasional ya. Baik, tadi sudah sampai jenis-jenis. Nah, sekarang kita masuk kepada ICC ya, International Criminal Court ya. Tadi Ibu udah jelaskan sedikit tentang sumber hukum pidana internasional ya kan. Kemudian tentang subjek hukum pidana internasional, tentang jenis-jenis tindak pidana internasional dan tentang apa namanya klasifikasi ya. Ada tiga klasifikasi dari tindak pidana internasional yang berasal yang pertama itu dari kebiasaan internasional, kemudian dari apa namanya konvensi-konvensi internasional yang dilakukan antar negara, dan juga yang terakhir ya klasifikasinya itu tentang tindak pidana internasional yang berasal dari pelanggaran HAM ya hak asasi manusia. Nah, yang ini pertemuan ini kita lanjut terkait dengan International Criminal Court ya, ICC. Nah, apa itu ICC? Ya, jadi nanti bisa kalian baca juga di buku atau bisa kalian searching tentang International Criminal Court. Jadi International Criminal Court ini adalah mahkamah pidana internasional. Ya. Jadi mahkamah pidana internasional ini merupakan badan peradilan tetap yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, mahkamah pidana internasional ini merupakan salah satu instrumen atau alat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana atau kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC ini didirikan berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998 yang merupakan hasil dari konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1998. Ya, itu kayaknya mau apa itu? Geser kereta. Nah, kemudian dalam konferensi di Roma ini lahirlah lahirlah yang namanya kesepakatan untuk membuat yang namanya Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court yang dilatar belakangi dari Piagam Statuta Roma berdasarkan perjanjian atau perkumpulan pada tanggal 15-17 Juli di Roma ya tahun 1998. Kemudian Mahkamah Pidana Internasional ini secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat permanen atau tetap dengan tugas, fungsi, serta kewenangannya yang dimilikinya. Mahkamah Pidana Internasional sendiri atau ICC ini berkedudukan di Den Haag, Belanda. Jadi ICC ini berada di Den Haag, Belanda. Jadi kalau kalian ke Belanda, ya mana tahu ya liburan akhir tahun kalian ke Belanda, ya kan? Kalian ke Den Haag, nah, kalian lihat nanti di situ ada ICC, International Criminal Court, ya, yang dia itu merupakan mahkamah pidana internasional seluruh dunia, ya. Jadi di PBB itu mahkamah pidana internasionalnya itu berada di Belanda, ya di Den Haag, kota Belanda, ya. Kemudian, keberadaan Mahkamah Pidana Internasional ini merupakan badan peradilan internasional yang sifatnya permanen. Dan mahkamah ini juga memiliki karakter hukum internasional yang artinya Mahkamah Pidana Internasional sebagai subjek hukum internasional dengan kemampuan yang dimilikinya serta terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional selain selain ICC ini ya. Selain ICC ini juga membahas tentang kejahatan-kejahatan internasional ya. ICC ini juga bisa gitu mengadili
secara permohonan ya, permohonan dari negara-negara yang memang bersengketa. Seperti tadi si padanan ligitan itu, ya. Jadi dia nggak harus pidananya, nggak harus pelanggaran HAM saja atau peperangan, tapi yang bersifat misalnya sengketa itu juga bisa masuk ke dalam ICC, gitu ya. Nah, kemudian Mahkamah Pidana Internasional ini juga sebagai subjek hukum internasional dengan kemampuan yang dimilikinya serta terdapat hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Selain memiliki karakter hukum internasional, Mahkamah Pidana Internasional juga memiliki karakter hukum nasional, yang juga berarti sebagai subjek hukum nasional bagi negara-negara peserta ataupun bukan negara peserta. Kedudukan Mahkamah Pidana Internasional kaitannya dengan PBB karena terbentuknya mahkamah ini tidak terlepas dari prakarsa PBB melalui Majelis Umum dengan peranan oleh Komisi Hukum Internasional. Mahkamah ini tidak berada di bawah atau sebagai bagian dari PBB sehingga dapat dikatakan bahwa mahkamah berada di luar sistem PBB dengan kedudukannya sejajar atau setara dengan PBB. Hal ini berdasarkan perjanjian antara Mahkamah dan PBB yang tertuang di dalam pasal 2 Statut Roma tahun 1998. Ya. Jadi ya secara normatif ya kan dia ini di luar dari PBB. Artinya dia terpisah ya. Sama dengan kita Mahkamah Agung kita, Mahkamah Konstitusi kita kan terpisah ya dari eksekutif dan legislatif. Ya, jadi mereka yudikatif. Ya, itu normatif gitu. Tapi secara kenyataan ya, secara terjadi di lapangan ya nggak seperti itu juga gitu. Pastilah ada intervensi-intervensi dari PBB terhadap Mahkamah Internasional ini gitu. Kembali lagi di awal, tetap diplomasi, negosiasi dari negara-negara itu tetap menjadi nomor satu ya dalam setiap proses hukum yang ada di dalam hukum internasional. Ya. Jadi kalau kita lihat sendiri ya kayak Palestina Israel sampai sekarang tidak masuk gitu ke dalam ICC kan nggak ada ya Palestina dihukum dalam Mahkamah Internasional ada nggak kalian baca berita tidak ada ya padahal sudah berapa nyawa yang habis ya di Palestina itu ya kan sudah berapa kerusakan yang terjadi akibat bombardir Israel di Palestina itu tidak ada sama sekali tidak masuk di dalam Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag Belanda itu. Kenapa? Padahal ya dalam sidang PBB waktu itu sudah pernah diwacanakan agar Palestina Israel ini dimasukkan case-nya ini ke dalam Mahkamah Pidana Internasional. Ternyata PBB ini juga punya yang namanya hak veto. Kalau kalian ingat ya tentang hak veto. Jadi keputusan apapun di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, kalau ada 5 negara yang memveto, ya, yang memveto, salah satu aja dari 5 negara tersebut yang memveto, maka keputusan dari ratusan negara yang sudah sepakat untuk membawa Israel ini ke Mahkamah Pidana Internasional itu diveto, maka ya udah nggak bisa naik gitu. Jadi hanya sekedar wacana dan rekomendasi saja. Ya, itulah yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mau tidak mau kita harus masuk ke dalam itu. Jadi seperti Bu katakan lagi di awal, PBB itu tidak terlalu memiliki power ya untuk yang namanya memberi keadilan. Ya. Lebih semuanya kepada kepentingan, kepentingan setiap negara saja. Jadi Palestina Israel itu sudah diwacanakan dan sudah direkomendasikan untuk naik Israel ke dalam Mahkamah Pidana Internasional untuk di ICC, di sidang. Ternyata ada satu negara dari pemilik hak veto itu memveto keputusan itu, maka batallah. Ya. Batallah si Israel ini diadili di dalam Mahkamah Pidana Internasional atau
International Criminal Court tersebut. Ya, itulah kenyataannya ya. Jadi ya kita baca teori-teori kenyataannya tidak seperti itu gitu. Ya, cuma kan kalian belajar ini kan biar kalian tahu ya pada dasarnya ICC itu gunanya seperti ini ya kan. Fungsinya itu seperti ini, sejarah lahir ICC itu seperti ini, cuma pada kenyataannya tidak seperti itu gitu. Hanya kan kita namanya akademisi, apalagi ibu dosen menyampaikan bahwasanya International Criminal Court itu gunanya seperti ini, fungsinya seperti ini, ya tujuannya itu seperti ini. Tapi di samping itu ibu juga sampaikan kenyataannya juga nggak seperti itu gitu. Banyak kasus-kasus yang jelas-jelas itu pelanggaran HAM, tapi nggak naik, ya nggak naik ke dalam Mahkamah Pidana Internasional. Tapi ada juga kasus ya yang walaupun dia itu nggak terlalu terlalu pelanggaran HAM sekali naik gitu, naik masuk ke ICC itu dipidana, diadilin gitu loh. Ya, jadi itulah hukum. Jadi nggak kalau kita bilang hukum di Indonesia ini eh, tajam ke bawah, tumpul ke atas, nggak hanya Indonesia ya. Secara dunia juga seperti itu. Mana yang punya kekuatan, mana yang punya kuasa, ya, adidaya, ya. Mana dia merasa dia itu negara maju, maka dia memiliki power dari aturan-aturan hukum secara internasional. Ya, Pak, ya mana ya? Jadi seperti itulah ya. Jadi nggak hanya di Indonesia. Kalau kalian kecewa Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah ya secara internasional itu juga. Makanya seadil-adilnya hukum nanti di mana? Di yaumil akhir nanti, ya kan? Di akhirat. Kalau kita yang beragama Islam, ya kan? Ya, seperti itu seadil-adilnya, ya kan? Kenapa? Karena memang di situ sudah tercatat ya karena malaikat rakib, malaikat atid mencatat amal baik, amal buruk kita. Karena ada kitab yang kita pegang. Nah, itulah keadilan itu benar-benar hanya dari Tuhan, ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nanti itu orang Islam ya di yaumil akhir lah, baru tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tangan, kaki, mata, ya kan ada lagu Krisya kan, semua berkata. Itulah baru keadilan yang sebenar-benarnya adil. Kalau kalian mencari keadilan di dunia ini ya semua bisa direkayasa. Ya, kenapa? Karena ibu udah baca, ibu bandingkan, ibu lihat, ibu dengar ternyata memang seperti itu gitu. Mana yang memiliki power, mana yang memiliki kekuatan. Ya kasus Sambo ini kan sebenarnya luar biasa ya, bisa terungkap ya kan. Jenderal bintang Hebat, hebat kali. ya. Hebat Kenapa? ini. Ya kan karena memang walaupun ya apa terkait apapun itu ibu lihat memang yang meninggal korban ini Joshua ini adalah orang Batak. Nah, orang Batak ini tetap dia itu bersatu. Kesukuan itu mereka tinggi. Nah, jadi karena bersatunya orang Batak ini naik up, apalagi jenderal kita sekarang siapa tuh? Pak Luhut ya. Nah, Pak Luhut itu kan orang Batak, dia berani backup itu gitu. Makanya sampai bintang 2 habis kan Sambo karirnya. Polri juga hancur reputasinya. Kenapa? Karena korbannya itu ya tetap ada, kesukuan itu tetap ada bagi orang Batak. Kalau Ibu lihat gitu ya analisa dari Ibu. Ya apalagi ada Luhut Iya, Binsar, penjahitan yang dia juga merasa terpanggil. Aku juga orang Batak. Yang meninggal ini adalah orang Batak ya naik gitu. Ya. Jadi ada backup yang bisa kita lihat dari case si apa Sambo dan Joshua ini. Gitu. Artinya apa? Segala sesuatu itu memang ada negosiasi, ada diplomasi, ya, ada lobby-lobby. Mana yang kuat, mana memiliki power dia yang bisa menang. Itulah dia ya. Jadi kalau kalian mau cari keadilan ya kalian harus punya kekuatan, punya power. Gitu. Dan kalian harus bisa menegosiasi itu. Gitu. Itulah aturan yang ada di dunia ini ya. Ya Jenderal 2 loh, bintang 2 loh, bisa naik. Ya kan? Bukan udah nggak banyak rekayasa dia, yang CCTV dia rekayasa, ya kan? Apalagi Kapolres apa Jakarta Selatan sampai dipecat, ya kan? Nah, berapa Polri itu yang mau dipecat? Kenapa? Karena memang dia punya power. Dia Kadif Propam, bisa dia kalah. Kenapa? Karena di atas dia ada lagi lebih atas gitu. Ya, ada tekanan, ada intervensinya harus dibuka seterang-terangnya. Sampai sekarang aja motif nggak tahu kan kenapa tetap ada juga yang ditutupi oleh Polri.
Apa motif pembunuhan itu nggak jelas, hanya pelecehan seksual, bener nggak itu dilecehin? Apa buktinya? Mana bukti visumnya? Ya kan? Mana bukti CCTV-nya dia dilecehkan? Apa? Nggak ada. Sampai sekarang motifnya nggak jelas. Tetap ada juga power Sambo untuk menutupinya. Intinya semua ini di power, di kekuasaan. Itulah hukumnya. Jadi kalau kalian lihat nanti nggak adil di pengadilan ini nggak adil ya karena begitu. Ada nggak power yang bisa backup dia? Sangat seperti itu kan. Keadilan itu sebenarnya ya sekali lagi Bu katakan hanya di yaumil akhir nanti yang benar-benar adil. Selebihnya itu hanya tergantung pada negosiasi dan diplomasi saja. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu lah ya, karena tadi Ibu udah panjang lebar menjelaskan di pertemuan sesi pertama. Di sesi kedua, mungkin sampai sini dulu, karena sudah hampir jam 5 sore. Ya. Jadi untuk International Criminal Court masih banyak lagi yang mau Ibu sampaikan. Hanya saja karena ada sedikit keterbatasan waktu, jadi Ibu pending dulu sampai di sini masih pada tahap sejarah aja tadi itu ya. Lahirnya di mana, dia melalui Statuta Roma tahun 98, berkedudukannya dia di Belanda Den Haag, ya kan? Dan dia itu mengadili tentang kasus-kasus pidana, kasus perdata juga kadang ada yang masuk. Dan pasti sekali lagi International Criminal Court ini tidak seadil yang kita pikirkan. Pasti ada intervensi di sana, ada negosiasi di sana, ada diplomasi di sana, ya. Tetap ya yang namanya dunia itu seperti itu, gitu. Nah, masih banyak yang akan Ibu bahas khususnya tentang bagaimana tupoksi dari ICC, kasus-kasus apa saja yang sudah masuk ke ICC, itu yang akan Ibu jelaskan di Sabtu depan. Jadi Sabtu Sabtu ini ya. Sabtu ini kita akan 2 kali Zoom lagi ya untuk memenuhi kuota agar kita minggu depan bisa ujian tengah semester. Ya, karena ada beberapa minggu Ibu nggak Zoom, ya, karena ada beberapa kendala. Jadi Sabtu ini kita akan Zoom 2 kali lagi. Nah, di minggu depan baru kita akan ujian tengah semester sebelum libur akhir tahun, ya kan? Jadi sebelum libur akhir tahun kalian sudah melakukan yang namanya ujian tengah semester. UTS kita juga masih online, ya. Oke, jadi sampai jumpa Sabtu depan. Tetap nanti kalau bisa kalian searching, baca-baca buku atau lihat di internet tentang apa itu International Criminal Court, karena itu yang akan masih Ibu bahas di pertemuan kita hari Sabtu nanti insya Allah ya. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan dulu ya. Jadi karena tadi sudah ada Ibu buka pertanyaan, sesi ini nggak ada. Ibu akhiri sampai jumpa hari Sabtu di jam 4 sore juga ya. Jadi hari Sabtu jam 4 sore, boleh on, boleh off kamera, terserah. Yang penting kalian hadir. Itu aja dari Ibu ya. Oke, terima kasih Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.